Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, apa kabar anak-anak Ustadz? Ustadz harapkan semua kita dalam keadaan sehat tentunya ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, perlu Ustadz ingatkan kepada kita semua ya. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih bisa belajar tatap muka. Sudah sekian lama kita merindukan ini mungkin ya. Ada yang kemarin-kemarin belajar masih sambil tiduran, ya kan? Masih di dalam selimut, ya. Pakai baju sekolah tapi bawahnya sarung, ya kan? Iya. Sekarang kita walaupun seperti ini tapi tidak bisa seperti itu lagi insya Allah ya. Jadi Ustadz harapkan karena kita yang datang ke sekolah ini adalah orang-orang yang sehat, ya kan? Kalau yang sakit nggak dianjurkan untuk datang ke sekolah. Kalau ada yang sakit boleh nggak ke sekolah. Nah, jadi harusnya semangat. Nggak ada alasan lagi Ustadz lihat belajar sambil geletak lemas, ya kan? Semangat. Nah, walaupun cuma berapa orang. Baiklah anak Ustadz ya, kita akan mulai pembelajaran kita di kelas 12 ini ya. Nggak terasa antum udah kelas 12 sekarang ya? Nggak terasa, padahal kemarin masih kelas 10 kita jumpa ya. Tiba-tiba antum udah kastanya paling tinggi nih. Iya, ya kan? Mana ada lagi di atas antum? Kelas 12 ada lagi, kelas 13 nggak ada ya? Nggak ada, antum paling tinggi sekarang. Nah, oke, baiklah anak Ustadz, ini kebetulan antum sudah memiliki buku. Nah, coba kita lihat buku antum di bab yang pertama, yaitu adalah wirausaha produk kerajinan pasar lokal. Masya Allah ya, pasar lokal. Sebelum Ustadz mulai ini, Ustadz ingin tanya kepada antum dulu, kira-kira apa itu yang disebut dengan pasar lokal? Pajak simpang limun. Wah. Simpang limun, pajak panen bulan, pajak ikan. Oke, coba satu-satu dulu saya tanya biar enggak, karena semua mempunyai pajak masing-masing ya kan? Iya. Iya. Rumah Haki mungkin dekat Johor, ya pajaknya JBBC ya kan. Oke, sebelumnya kalau di kita ya di daerah Medan ini khususnya kita membilangkan pasar itu pajak, ya kan? Pajak. Kalau antum pergi ke daerah Jawa, pasar itu jalan. Ya, jalan. Jangan main-main di pasar katanya. Maksudnya itu jalan raya, ya kan? Iya. Kalau antum pergi ke Jawa juga mau kemana? Mau ke pajak, orang nggak ngerti. Kirain mau bayar pajak, ya kan? Nah. Iya. Paham ya sampai situ. Mungkin orang yang melihat pembelajaran kita pajak apa maksudnya? Pasar mungkin maksudnya ya kan. Jadi pasar lokal itu apa dulu? Siapa yang bisa jawab? Yang dimaksud dengan pasar lokal, silakan. Pasar setempat gitu kan? Iya, daerah setempat. Ya, silakan Torik menurut antum. Pasar yang menjual barang-barang lokal. Masya Allah. Kalau Ustadz sampai lupa nama antum nih gara-gara kebanyakan libur. Nggak usah. Gadip. Gadip nih yang jarang semangat nih, hari ini semangat dia. Silakan Li. Pasar lokal maksudnya. Tempat ya, pajak setempat. Ya jadi kan maksudnya lokal itu ya dia dapat memenuhi kebutuhan daerah itu ya, misalnya antum pasarnya rumahnya di penampungan ya Ki. Nah, maka Babura, maka pasar lokalnya di JBBC bisa ya Kak, atau Deli Tua masih bisa ya. Ya. Nah, karena masih dekat dan bisa memenuhi daerah sekitar itu, ya kan? Kalau Torik di mana antum? Simpang Limun, pasar lokalnya Simpang Limun. Nggak mungkin Torik rumah di Simpang Limun belanjanya JBBC, ya kan? Bisa Rik? Bisa aja ya. Ya cuman kan
biaya transportasi lebih mahal ya. Ya. Jadi Setiabudi mana? Oh, pajak Setiabudi. Tembung siapa yang tembung? Gadip, antum tembung, Bib? Iya. Jadi kok tembung? Pasar 3. Oh, di situ antum. Pasar 3 tuh kalau antum sebenarnya kalau pernah kita jalan-jalan daerah Pasar 3 ya, itu sebenarnya pajak atau pasar yang dipaksakan. Ya kan? yang dipaksakan. Kenapa? Karena itu mengambil badan jalan. Berarti dia ini makan untuk pasar. Iya, di jalan itu. Jadi agak zolim sedikit lah. Iya kan? Iya. Iya ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz tadi kita sudah tahu ya, ataupun antum sudah mencontohkan berbagai pasar yang ada di dekat daerah antum ya, di daerah antum. Tapi sebenarnya pasar itu sendiri apa sih pengertiannya? Pasar atau pajak gitu? Tempat jual beli. Iya, ada juga penjualan, ada juga beli kan? Bukan jual aja, ya kan? Jual beli, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Kalau kita jual beli di kelas ini boleh nggak? Boleh. Kita Pasar ini berarti. bisa kita sebut dengan ini pasar? Tidak. Kenapa? Tidak bisa, karena ini tempat pasar itu lebih dari satu jual beli. Hah? Apa ulangi Torik? Ada banyak itu peristiwa jual beli. Ya, maksudnya pasar itu ya memang sudah tempatnya jual beli, bukan sekali-sekali ya, atau kita kan ini cuman selalu memang tempat ditempatkan untuk menjual beli. Kalau kelas kita ini kan untuk belajar sebenarnya kan, tapi tiba-tiba ada yang pesan nasi goreng. Ya kan Dio. Nah, Dio udah Dio si Capra. Udah lama. Ya kan Capra? Nah. Capra pesan nasi goreng sama si Haki. Wahyu nggak masuk ini ya? Ada ini. Oke, baik ya anak-anak Ustadz, antum boleh catatkan nih karena ini nggak ada di buku. Ya. Apa tadi pasar? Tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, atau transaksi jual beli ya. Nah, jadi baiklah anak-anak Ustadz, jadi pasar itu sebenarnya dibagi menjadi berapa? Pasar dibagi menjadi, ya siapa yang tahu? Pasar itu dibagi menjadi berapa? Pasar global, internasional. Iya. Lokal dan internasional. Pasar Lokal dan global. Pasar. Oke, tadi kita sudah jelaskan ya, kalau pasarnya lokal di daerah Johor itu di BBC atau dari Tua. Pasar lokalnya di Titik Kuning itu pasar Simpang Limun ya. Kemudian ada pasar Tembung ya kan. Kalau di Kota Medan nih, Kota Medan ya. Pasar lokalnya itu apa? Oh ya, Petisah. Ya pasar itu kan artinya untuk memenuhi kebutuhan kita ya di kota. Antum kebutuhannya baju di mana misalnya? Petisah lah. Kalau petisah di Sambu. Bonja. Kalau di Sambu di Sukarame itu kira-kira ada mewakili nggak yang bisa di wilayah Kota Medan ini kebutuhannya? Bisa. Sukarame. Pajak ikan ya. Pajak ikan itu untuk kebutuhan baju. Pakaian ya. Pakaian. Ya kan? Ini nampak. Ustadz rasa antum nih Pajak ikan kalau baju. Iya. Makanya kan kadang istilah-istilah di setiap kota ataupun daerah itu kadang-kadang nggak cocok dengan orang lain, dengan kota lain ya. Kalau kita bilang pajak ikan, orang membayangkan pasti kalau orang yang baru datang ke Kota Medan ini mau kemana beli baju di mana pajak ikan gitu. Ya kan? Pasti dia berpikir Kok bertolak belakang yang dijual ikan kok beli baju. Iya. Jadi seperti itu. Baiklah anak-anak Ustadz ya, sampai di sini sudah paham ya. Kalau misalnya
pasar lokal yang untuk wilayah atau disebut pasar nasional tuh ya, untuk kebutuhan seluruh wilayah di Indonesia misalnya, ya kan? Ya kan? Misalnya antum nih mau jualan nih, antum mau jualan baju di kota Medan, antum belinya kemana? Oh iya. Nah, itu berarti kan kebutuhan di setiap daerah kan? Iya. Setiap daerah. Itu apa tuh? Kemana antum pasarnya? Ya, misalnya ke Rawajati, Jakarta misalnya. Rawajati. Ya, di Rawajati. Rawajati itu tempat penjualan apa tuh? Rawajati itu kan sama pasar juga kan? Ya. Kira-kira kalau misalnya di Pulau Gadung misalnya. Pulau Gadung. Iya. Iya kan? Ya, jadi kalau antum mau jualan belanjanya ke sana gitu ya. Iya, bisa. Nanti Mana lagi kira-kira? Siapa yang bisa jawab lagi? Mangga 2. ataupun gue belanja di Redron. Ya. Itu pasar online itu. Iya, jadi sekarang ini kan ada yang namanya online ya. Ya, jadi sekarang juga nggak langsung kita bertemu sama penjual, bisa juga melalui sebuah aplikasi yang sudah disediakan. Ya, itu juga gunanya untuk memudahkan kita. Itu disebut pasar nggak itu? Ya, benar. Ya, ada pasar kan. Ya. Karena kan jual belinya di situ semua kan. Ya. Pasar kontemporer. Ya, kalau itu antum bisa membeli ya. Iya. Dari wilayah mana saja, ya kan? Iya. Tapi sekarang yang maksud Ustadz, kalau misalnya ada orang misalnya antum mau jualan ya di daerah berlokasi di daerah Sumatera Utara, antum ngambilnya di mana nih kira-kira kebutuhannya? Atau misalnya si Torik dari Papua misalnya? Tapi kan dalam negeri itu kan? Iya, dalam negeri. Ya. Contohnya misalnya ini ya, ada namanya Pasar Tanah Abang di Jakarta. Tahu ya? Itu tempat jual apa tuh? Baju. Iya, pakaian. Rata-rata orang semua dari setiap daerah itu pasti ke sana membelinya, ya kan? Antum mau jualan di Petisah, ya kan? Ngambilnya dari sana, misalnya, ya kan? Iya. Antum nanti jualnya di daerah lain, ya dari situ. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan, ya, dari setiap daerah di Indonesia. Paham ya sampai sini ya? Oke. Di Cigondewa kan banyak jual baju. Siapa? Ya, tapi sekarang apa tuh? Itu jual apa tuh? Itu Zarmonja, baju bekas. Oh. Pasar Melati, Pasar Melati. Oh iya, pasar Melati. Iya. Mas sekarang banyaknya baju Korea ya. Tahu gitu. Orang Korea lagi naik. Bajunya gambar obat tapi saya lagi obat. Apa? Lagi obat. Gimana ini salah ini lagi bukan. Ya ya, jadi anak-anak Ustadz itu tadi kita sudah jelaskan tentang pasar lokal tadi. Oke, coba lihat buku kita dulu. Ustadz kok nggak dapat bagi buku nih? Ada yang dapat 2? Iya, antum kapan dibagi nih? Kemarin saat waktu disuruh ngambil buku kan, sekalian balikan buku dikasih gitu. Tapi mereka ya belum bayar tapi bayar lah. Kemarin pinjam ini. Apa nih ya? Ya pun, anda pun mohon maaf lah. Aku nggak ada salah ya. Ya, ini wirausaha kerajinan produk kerajinan pasar lokal. Jadi kalau misalnya nih Ustadz mau tanya nih, kita mau membuat sebuah produk kerajinan, ya, produk kerajinan pasar lokal. Kira-kira yang cocok nih, yang kerajinan apa nih yang cocok kalau untuk kita berada di wilayah Sumatera Utara? Untuk pasarnya ini? Iya, pasarnya lah. Iya. Nah, ya lukisan lah Sat. Hah? Lukisan itu udah paling standar tuh. ya jadi kan
Apa? Misalnya. Pot. Misalnya. Kenapa alasannya? Karena ibu Medan suka pelihara kaktus. Iya ya. Kaktus gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, gadip. Ini gadip nih agak-agak apa nih dia? Swallow. Agak-agak idenya agak-agak ini nih. Ya, apa kira-kira Dip? Rotan. Agak-agak lain. Tas bunga. Ya, apa kira-kira Dip? Kerajinan ya Dip, bukan budidaya ikan. Hah? Cambuk. Ya. Ya, silakan Dip. Gucci kan? Ya, Pak. Gucci. Gucci Iya, kata dia. Iya. Manajemen itu. Kira-kira Oh, itu sama kayak ini dulu apa? Celengan batu. Iya, celengan batu. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, perhatikan ya. Biasanya kan gini, kita perhatikan Gadif, ya. Sebelum kita memproduksi sebuah kerajinan itu, kita kan harus ada ide dulu ya. Ide apa yang harus kita buat dan kira-kira ini diminati apa tidak, ya kan? Kalau antum membuat sesuatu yang nggak diminati orang, ya, iya. Kita sudah buat tapi nggak ada yang minat, ya kan? Sedih. Iya, apalagi kita mau membuat usaha, ya kan? Usaha. Oke, coba antum perhatikan ini. Pak, apa bukannya? Oke ya, coba perhatikan. Lihat buku antum itu di halaman berapa tuh? Ya, jadi nah, ini ya. Jadi dalam proses perancangan produk diawali dengan pencarian ide dulu, ya, ide. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sketsa ide. Nah, ini juga sudah sering ya. Kenapa kita buat sketsanya? Gadif? Karena kan kalau sketsa itu kan ininya apa namanya? Sekilas untuk gambarnya gitu maksudnya untuk ke depan. Ya. Untuk pembuatannya gitu. Ya, agar juga kita awal aja gitu. Ya, agar juga ide-ide kita itu tidak hilang ya kan? Iya. Hari ini idenya buat mungkin buat tas nih. Ya kan? Ya, yang resletingnya di bawah misalnya. Ya kan? Ya. Ya kan? Idenya ya kan? Jadi dibuat sketsa ya, sketsanya. Kemudian kita juga harus banyak ide-ide ya. Nanti kita pilih yang mana yang terbaik. Ya kan? Yang mana yang terbaik. Karena kalau cuma ide kita hayalkan ini, tapi nggak pernah kita sketsa, besok lupa. Ya kan? Lupa. Sama misalnya ada yang mau desain modifikasi sepeda motor misalnya. Ya kan? Sepeda motor dia modifikasi hari ini. Ini kayaknya lebih bagus nih sepeda motornya rodanya 3 misalnya. Ya kan? Iya. Orang pasti mau bayangin, ini pasti mau buat becak ini. Ya kan? Ya kan? Tapi rodanya 3, kalau becak itu di samping yang roda 3-nya. Ini buat 2 di depan. Ya kan? Iya. Itu perlunya kita membuat sketsa. Iya, bemo juga 3 ya. 1 rodanya di depan, 2 di belakang. Dulu ada lagi namanya Mericak namanya. Itu gimana tuh? Apa helikopter dan becak itu disatukan? Betul bukan?
Ya. Helicak. Cuman kayaknya di Jakarta aja tuh. Itu Ini yang perlu. Ya, sebenarnya itu perlu ya anak-anak Ustadz ya. Jadi kita tuh ide-ide itu kadang-kadang ini nggak mungkin nih, gitu ya kan? Iya, tapi mungkin Sah. Iya, justru sesuatu yang nggak mungkin itu, ide-ide yang nggak mungkin itu bisa kita ciptakan, itu malah menjadi ide yang terbaik ya kan? Iya. Helikopter. Ya kan Gadip? Nah, Gadip ini nggak tenang nih dia nih. Oke. Nah, ini dia yang pertama ya, mencari ide dengan curah pendapat. Nah, seperti yang dikatakan si Haki kepada si Gadif tadi, ya kan? Ana mau buat helicak katanya. Nah, Gadif mau buat mana mungkin, ya kan? Ana bemo aja lah. Nah, jadi gini kan, kita konsepnya misalnya mau buat roda 3 misalnya, yang satu helicak, yang satu bemo, yang satu becak, ya kan? Ya kan? Ya kan? Kan bisa kan? Kan bisa banyak model ya. Kalau Ustadz Tapi kan murah jatuhnya nanti. enggak, ya. Ya kan? Coba Ustadz suruh antum. Coba sekarang antum sketsakan ya. Idenya adalah kendaraan roda 3. Nah. Bisa kan? Banyak ya? Iya. Ada yang roda 3, rodanya 2 di depan, 1 di belakang. Ada kan? Oke, ini Ustadz contohkan ya. Kita cari dulu ya. Contoh-contoh. Kadang-kadang ide-ide yang cari dulu. Satu depan, satu belakang, satu atas. Nanti kalian pulang, kalian buka di Google besar-besar kalian buat helicak. Apa bedanya sama helikopter? Dia gabungan helikopter dan beca, makanya pulang tuh ya. Bang, Kalian beli. Iya, dia tempat duduk si penumpangnya itu kayak helikopter. Makanya kalian tengok nanti di Google. Oke. Buka helicak. Sudah? Ya, ini anak-anak Ustadz, ini sebagai contoh. Ini kan cuma ide saja, walaupun nanti kita hanya membuat kerajinan, ya kan? Ya. Nah, ini tapi coba kalau antum dalam ide antum tuh kan pasti banyak nih. Kalau kendaraan roda 3 misalnya ya. Jadi yang dibawanya pakai SIM yang mana? SIM motor apa SIM helikopter? Nah, ini. Itu yang Belum. Nah, ya kan? Ada yang rodanya 1 di belakang, 2 di depan, ya kan? Itu Ada yang 2 di belakang, 1 di depan. Ada yang pakai gerobak. Nah, ya kan? Itu kan ide, ya kan? Banyak yang bisa iya. Ya kan? Buka dulu saya kenapa ada helicak? Helicak. Iya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini permintaan dari Haki. Iya. Anti error itu. Iya. Nah, Ya, biar kalian terbuka mata kalian, biar pengetahuan kalian tuh luas. Jangan sebatas demo aja lagi dia yang buat. Jadi dia kendarai disebut apa? Supir apa pilot? Yang kendarai disebut supir apa pilot? Ya terserah kan becak lah. Sulap. Masinis. Sulap. Supir pilot. Edi. Bajai yang Bajai. nah, oke. Ini dia anak-anak Ustadz. Iya lah. Tengok ini makanya ini lah. Tapi nggak seperti yang Apa yang Nabi bilang kan? Kalian lihat nanti ini. Tapi ini sama pun Ini saat Anda tahu ini waktu dulu saat ada. kendaraan angkutan masyarakat yang ditemukan di Jakarta pada tahun 1970-an. Nah, pada kendaraannya pertama kali dicetuskan pada masa Gambarnya mana? Gambar. Kami perlu gambar. tunggu ya. Kalau salah itu karena motor ini. Terus si sindrom itu aja lah. Tengok, masuk Wikipedia lagi tengok. Wikipedia nggak ada apa-apanya. Iya. Tidak punah dia.
Nah, ini kebetulan gambarnya. Itu waktu hakim mimpi. Ya. Iya, nanti ada yang bikin lagi, ada mimpin nanti. Kayak gambarnya memang kayak gambar itu ya. Ada kan? Mana? Baca ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan materi kita, anak-anak Ustadz. Ini kita tinggalkan dulu ya. Iya. Nah, ini gambarnya. Pak. Oke. Dah, kita tinggalkan. Dah. Tadi sudah itu tadi salah satu contoh ya yang udah kita lihat. Dah. Yang sudah kita lihat anak-anak Ustadz ya. Jadi yang pertama sudah ya, Capra mencari ide produk yang tepat untuk pasar sasaran yang dipilih ya, dapat dilakukan melalui curah pendapat atau brainstorming ya, yang dilakukan dalam kelompok. Nah, ini kita buat kelompok nanti ya, cari ide 1 2 3 1 2 3 antum ya, bisa berempat nanti ya, kita ini ya, kita idenya ya, kita pilih ya. Jadi mungkin antum bisa cari-cari ide dulu. Buat apa? Elita? Enggak lah, kita Udah lah, itu lagi lah. ya. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak Ustadz, perlu antum pahami, setiap kita membuat ide-ide itu kita harus bisa ya, jangan mau menang sendiri, ya kan? Biar aja teman kita kasih ide ini, nanti baru kita diskusikan. Jangan ini dia baru membuat ide, ini nggak mungkin, gitu, ya kan? Nggak mungkin, ya, ya, ya kan? Nah, jadi seperti itu, ya. Paham ya maksud Ustadz ya? Jadi setiap orang tuh harus mengeluarkan idenya, karena jangan mengikut aja. Udah, pokoknya anak cocok aja sama Torik, apa yang dibuat dia ikut, itu malas namanya, ya kan? Malas. Ya. Oke. Nah, kemudian kita tuangkan ide-ide tersebut ya, ide-ide tersebut melalui ya sketsa ya. Dalam sketsa kita buat ya. Jadi kunci sukses tahap ini ya dari kelompok adalah jangan ada takut salah. Ya kan? Takut salah. Saat anak punya nanti jelek gitu ya kan? Justru sekarang yang jelek-jelek itu laku ya kan? Ya. Habis. Ya udah ya. Jadi seperti itu. Habis pula nih baterainya, nggak ada coknya. Ustadz ada chargernya, apanya nggak ada? Ah, baiklah anak-anak Ustadz, perhatikan. Sekarang coba Ustadz ingin antum coba nih, ya. Coba ada spidol kita. Ada. Ini tapi ini. Antum ya, coba begini. Ini antum boleh bertiga, ini berempat, ya kan? Tapi tidak perlu berkumpul, ya kan? Cuman Ustadz mau ini, antum, oke boleh juga ya, oke, ya, di papan tulis nggak apa-apa. Kita kasih ini kelompok si Torik ya. Ini kelompok si Arya, ya kan? Oke, ya kan? Sekarang cuma satu spidol ya?
Ini tadi pakai cuma kayak sama Ustaz. Ini mau ngapain, Ustaz? Oke, jadi gini, kita akan membuat sebuah temanya itu kerajinannya kita akan membuat sebuah tas. Tas, ya kan? Ya kalau antum lihat aja lah tas-tas yang antum gunakan sekarang, itu pasti sudah banyak model yang berbeda-beda. Misalnya ini, ya kan? Misalnya tas ini, tentunya desainnya berbeda dan fungsinya juga beda ya. Belum lagi ada tas yang diletakkan di pinggang, ya kan? Nah. Ya kan? Ada lagi tas yang digunakan untuk naik sepeda misalnya, ya kan? Oke, sekarang ini yang pertama. Oke, boleh pinjam satu apa? Spidol sana. Ya. Oke, Torik dulu yang pertama. Yorik. Nanti versusnya sama si Capra. Ya. Hah? Oke, Aki. Yo. Ya. Nah, ya pakai apanya? Ayo Ki. Ya, tas. Ini sketsa saja ya. Kesobat aja orang Oke. ini. Aku aja. Persegi panjang ini. Apa nih? Koper. Iya. Apa kuburan nih? Dia mau ngasih tahu apanya sketsanya ini kayak mana. Kan hargailah. Waalaikumsalam. Oke, silakan antum yang sebelahnya. Kan kalian gitu lagi ya. Udahlah. Lica itu aja. Oke ya, kalau bisa ide teman antum tuh antum rapikan misalnya, ya kan? Oh iya ya. Pertama, iya satu gambar aja. Nanti ide teman antum tuh antum tambahin, antum tambah kantongnya, tambah, iya. Isinya apanya udah oke lah. Ya, ya antum buat sketsanya pertama, kemudian antum silakan. Ya. Apa tadi? Jangan takut salah. Iya, pertama kan yang buat sketsa sih. Boleh, tergantung yang pertama ini. Kami nanti Zat, ini buat kayak gadget tadi Zat. Nanti taruh di leher. Taruh ini bagi-bagi helikopter ini tas. Oke, perhatikan temannya. Kalau bisa jangan terlalu detail sekali karena nanti kawannya nggak dapat bagian. Kayak apa nih di benar gitu deh. Capra. Oke. Sudah? Oke, silakan lanjutkan si Capra. Nah, iya, nggak apa-apa. Justru antum yang buat nanti jadi benar. Oke. Silakan. Itu tas gandeng loh, iya kan? Yang pakai cewek itu. Ya. Gadip. Ya, Dip. Silakan antum. Berikutnya. Iyalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Aku tidak buat kelompok sendiri, Capra. Oh, usah. Tambahin resleting aja. Aku buat sendiri, aku buat identitas. Ayo. Iya. Gak apa-apa, ada juga
Oke, silakan. Ya. Udah. Yang lain duduk, boleh duduk. Oke, apa sih? Haki, boleh Haki dulu. Silakan Haki. Ada sama siapa, San? Ente mau yang mana? Anda mau kelompok sendiri atau sama kami? Buat sendiri aja. Dah ini. Ya. Kalau lewat. Bisa logis kan. Kemudian kok Enggak lah, antum tambahkan situ apa sini, antum perbaiki. ya pengen terus. Duduk. Apa yang ditambah dia, Pak? Itu. Antum mau yang mana? Ini atau yang itu? Layar. Nah, Ini aja lah, San. itu aja. Wih. Oh, cuma tambah gitu. Oh, itu model kayak gitu, San. Iya. Berarti zaman ini model Oke, silakan. Ini kayak imposter, kayak gini ya. Itu apa? Oke ya. Among Us. Oke, coba perhatikan anak-anak Ustadz. Ya. Ini belum ya? Padri, si Padri, si. Oke. Ya, jadi coba nih kita tanyakan dulu ya kepada yang membuat awal sketsanya, ya kan? Bisa antum jelaskan kira-kira nih jadinya tas apa ini? Tas itu Adidas. Tapi ini Tas? Yang ini orang itu lah. Orang-orang Oh gitu. Untuk tempat itu kok beda. Jadi itu si baru. Oke, kita tanya dulu itu imposter. si Arya. Silakan Arya. Jadinya kira-kira menurut antum ini jadi tas apa ini? Oh gitu ya. Jadi nanti ada resletingnya sini, gitu. Nggak ada, dia kayak Dikoyak aja gitu. pakai tali. Oh ya pakai tali ya sini, Iya. sini ya. Iya. Talinya sini. Iya. Oke, jadi ya. Ini kan hanya sketsa ya anak-anak Ustadz ya. Artinya kita tuh masih bisa merubahnya, membuatnya menjadi lebih menarik kembali, ya. Tapi anak-anak Ustadz, hal ini tuh harus sering kita latih, ya, biar kita dapat menciptakan ide-ide yang lain. Kira-kira, ternyata ini kurang bagus kalau dibuat model dibuka di atas atau ditambahkan resleting, misalnya kan bisa ya. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, itu di buku antum, coba antum lihat di halaman, ya. Coba antum lihat di halaman 16, coba lihat, ya. Ya, itu ada di halaman 16. Nah, itu ada berbagai macam contoh sketsa ya, ide, ya, dalam, ya. Sudah, perhatikan dulu Gadif, ya. Ini yang perlu antum catat ya. Ada beberapa hal yang perlu ya diperhatikan ya saat diskusi mengenai ide-ide ini ya. Yang pertama itu adalah perlengkapan apa yang mau dibawa di dalam tas ini. Kayak punya si Torik tadi, dia maksudnya untuk olahraga misalnya kan. Berarti untuk baju-baju atau handuk ya, atau sepatu ya. Kemudian ya,
berapa berat total seluruh perlengkapan tersebut. Itu penting, ya kan? Gunanya apa? Biar kita bisa mengukur ketahanan tas yang akan kita buat nantinya. Paham ya? Kemudian kan, ya, seberapa besar dan bagaimana bentuknya. Nah, ini. Ya. Paham ya sampai sini? Seberapa besar? Kemudian apakah alat bawah harus tahan air? Ya. Kenapa harus tahan air misalnya ya? Biar mungkin ada handphone di dalamnya nanti, ya kan? Bagaimana cara membawa tas tersebut? Ya, ataupun mungkin boleh disandang, ya kan? Boleh ditenteng. Ditenteng gini, ya. Kemudian boleh juga di pinggang, kan macam-macam ya. Ya. Kemudian cara membukanya seperti yang tadi, kayak yang punya si Arya tadi pakai dari atas, pakai tali gitu ya. Itu tas model lama tuh ya. Ya kan? Dulu zaman-zaman Ustadz masih sekolah juga udah ada tuh model seperti itu, ya kan? Simple tasnya ya. Biasanya untuk orang-orang berenang gitu ya kan. Masukin tasnya baju-baju olahraga gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi sampai di sini anak-anak Ustadz, kira-kira ada yang ingin antum tanyakan? Ada kira-kira? Ada. Oke, kalau tidak ada, ya kita akan lanjutkan, ya. Ini ada juga satu contoh nih, lagi, ya, perancangan rak penyimpanan alas kaki, ya. Ini juga kelihatannya idenya tuh. Ada sudah dapat. Di otak ada udah idenya apa? Ya, sekarang kita idenya. Ide tas ini. Masih bahas ini kan? Sekarang kita masuk ke perancangan rak penyimpanan alas kaki. Ya. Ya. Ya, ini nanti kita akan lanjutkan dengan tetap kita lanjutkan, tapi nanti di rumah ya sketsanya. Sekarang kita dimasuk perancangan rak penyimpanan alas kaki. Antum bisa lihat di halaman 17, coba lihat. Nah, ini kelihatannya sepele ya, tapi kalau antum perhatikan, kalau nggak ada rak ini kelihatan berserak kali kan, ya. Nah, iya. Ini ada contohnya nih, ya. Ada yang bisa buat 3 rak, ada yang 4 rak, ya kan? Ada yang modelnya seperti tangga, ya kan? Oke. Sekarang udah ada ide nih kira-kira? Belum nggak ada. Oh, udah. Ada Oke, silakan antum duluan. Nah, bisa dianimasiin, Sa. Ya, Bisa lah, harus bisa tuh. Ada liftnya gitu. 3D aja. 3D. Woi, yang sanitizer yang di lantai 2 itu kayak bau ini. Kayak bau lem itu. Biasanya harum gitu bau alkohol. Oke. Itu punya siapa? Dia lift gitu lah. Nanti dia taruh sepatu di naik dia ke atas. Ada tombolnya? Iya. Wah, Masya Allah. Punya kelas ya? Kayak parkir-parkir di luar negeri itu ya? Ya, mana? Oke, silakan berikutnya. Torik. Botolnya nggak apa-apa pakai ini kan? Wah, itu apanya tuh, Rik? Kira-kira? Kacanya lah. Oh, kaca. Masya Allah. Ya, itu ide bagus ya. Kira-kira kan kalau tadi nggak ada kacanya bisa berdibur. Gadip, anjirkan Dip. Oke, silakan antum buat dulu. Ini iya, tapi anda sebelah. Kan? Inilah dia nih. Buat kasih tuh helira. Buat balik-balik di atasnya. Balik-balik di atasnya. Nah, biar idenya sendiri, orisinil, ya kan? Kalau enggak, berarti enggak ada ide pas, berarti. Tenang woi. Kita buat nanti kayak model kayak cak tadi gitu ya. Nah, jadi raknya nggak berjalan. Apa ya? Oh iya,
Udah? Jadi bukan helicat lagi dong. Akilirahnya. Wah, itu apanya tuh? Masya Allah. Jadi bisa dipindah-pindah ya? Wah, tadi karena nggak ada kaca, biar nggak berdebu kasih kaca. Biar bisa dipindah-pindah dikasih roda. Ya silakan Aki. Mohon maaf ya, tadi jatuhnya bukan lemari ya kayak gitu. Nah, itu ada cahayanya, ada cahaya. Lemari kan ada raknya. Lemari kan ada raknya. Oke, silakan. Jadi dia ada gambarnya. Kita jaga dulu, jaga satu dipanasin tiap hari. Gerak brand tahu. Model baru atau kayak mana nih? Antum nggak setuju sama itu? Kalau nggak setuju, antum boleh. Nggak setuju sama gini dah. Oke, buat model baru. Itu sih banyak itu kayaknya. Ini Aki nggak setuju. Iya. Ini buat sepatunya juga. Jangan merambil. Oh iya, dia mau jadi simpang tiga. Apa itu simpang? Oh, Nah, gini dah. Oke, coba jelaskan. Maksudnya? Aku ada gambaran di sini. apa itu? Ah, ini dia arahnya nanti sini. Ya, itu kaki. Ah, ini nanti Nggak kuat fondasinya, jatuh. Ada fondasinya, iya ada fondasinya. ini maksudnya resletingnya ini. Seleksi. Iya. Kalau misalnya taruh apa kan pesawat kan itunya ada resleting ini tuh maksudnya. Nah terus ganti dari kaca dia penggantinya kalau kalian kan kaca ini ada resletingnya gitu maksudnya. Ngerti loh dulu. Oke, ya silakan. Ini punya Aki, ya dia. Bung Capra. Cuma dia ini. Oke, tunggu ya. Cuman kalau kita perhatikan, oke nanti aja. Ya silakan. Antum? Ya, kelompok antum mau buat sendiri atau kelompok si Capra? Sendiri? Iya, sama orang Capra. Oh, Capra. Itu rak tadi. Ya kayak gini. Hah? Bahan ya? Nanti. Ya, silakan. Garisnya nanti. Ayo, cepat sedikit. 11 mesti. 10. Ya. Oke, silakan. Arya, Capra. Kasih tau dia mau dulu. Tambah dia. Oke, dah. Oke, dah, Capra. Masya Allah. Ya, kadang gini ya anak-anak Ustaz ya. Kalau antum perhatikan, kadang-kadang ya yang sedikit itu bisa membuat lebih baik. Ya antum terserah, antum mau buat lagi. Itu ya, tambah baik ya. Bisa dipanggil. Boleh, mana baik tadi tak? Ada pintunya. Kita bisa dicuri. Si itu dia. Itu yang menarik sekali. Oke, perhatikan anak-anak Ustaz. Ini karena waktu kita sudah hampir habis. Perhatikan dulu, ya. Duduk di tempatnya dulu. Baiklah anak-anak Ustaz, ya. Ini adalah salah satu contoh ya tahapan-tahapan dalam kita membuat ya atau mencari ide-ide sebuah kerajinan ya, yang tentunya anak-anak Ustadz ya kita bisa menambahkan atau bisa membuat lebih menarik lagi ya. Jadi contohnya nih
punya si Fajli, ya kan? Ada raknya 3 tingkat, ya kan? Tentunya ini kan belum sempurna ya. Ditambahkan roda biar bisa dipindahkan, ya itu juga ide yang bagus ya. Begitu juga punya si Capra, ya kan? Ada rodanya, ya kan? Antum yang tambahkan rodanya ya, biar mudah dipindah-pindah. Nah, ini terakhir ada punya Haki, ya kan? Maksudnya ngikuti ini tadi saat yang ini. Oh iya. Cuma jadinya nggak kena gitu. Ya, jadi begini. Pertama sekali kita kan harus perhatikan bukan cuman keindahannya saja, ya kan? Kalau kita membuat sebuah desain tuh, wah ini yang penting cantik nih Ustaz. Tapi kenyamanan dan keamanannya nggak penting, ya kan? Ya kalau kita letakkan sepatu, habis itu sepatunya tumbang, jatuh, Iya sama aja. ya kan? Atau kita letakkan sepatunya ternyata diletak bisa berdebu, ya, nggak ada tutupnya, itu juga perlu kita perhatikan ya. Jadi ide-ide seperti itu perlu ya berdiskusi untuk menyempurnakan hasil karyanya. Paham ya sampai sini ya anak-anak Ustaz ya? Ya kan? Karena hal-hal seperti ini tuh harus kita gali terus ya anak-anak Ustaz. Nggak bisa cuman udahlah Ustaz, yang penting jadi gitu. Ya kan? Nah, jadi harus terus kita gali apa yang terjadi permasalahannya. Ya baik anak-anak Ustaz, insya Allah pekan depan ya antum kita akan lanjutkan pembelajaran kita ini ya. Tentunya Ustaz harapkan antum bisa ya membawa ini ya peralatan ya seperti buku, pensil boleh ya. Ya buku A3 ya. Jaringan bisa. Oh jaringan tuh. Ya biar kita bisa mempraktekkan bentuk-bentuk desainnya ya. Baiklah, Ustaz tutup sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.